إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh jamaah Masjid An-Nur yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di masjid yang semoga Allah berkahi ini di dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i yang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya masuk ke dalam surganya dengan cara menuntut ilmu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menelusuri sebuah jalan yang di situ dia menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tatkala kita duduk di majelis ilmu, pastikan kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian jangan lupa untuk diniatkan agar bisa diamalkan dengan baik. Karena dengan demikian mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita menuju surganya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah penyesalan orang-orang yang zalim. Penyesalan orang-orang yang zalim. Yang namanya penyesalan itu datangnya duluan atau belakangan? Penyesalan datangnya duluan atau belakangan? Hah? Belakangan. Ada yang bilang duluan tadi. Gimana ceritanya? Gimana? Coba jelasin penyesalan duluan. Hah? Gak ada ceritanya penyesalan itu datangnya duluan. Gak ada. Di awal gitu langsung nyesel, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Tapi yang namanya penyesalan itu selalu datang belakangan, terakhiran. Nah, ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam beberapa ayat tentang penyesalan orang-orang yang zalim. Penyesalan orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang bahagia dan ada orang-orang yang menyesal. Betul atau tidak? Gak mungkin setiap manusia pasti menyesal, itu gak mungkin. Pasti ada di antara mereka yang menyesal dan ada juga di antara mereka yang tidak menyesal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu, mau menjadi orang-orang yang bahagia atau menjadi orang-orang yang menyesal? Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia khususnya di hari kiamat, kita harus tahu apa kiranya penyesalan orang-orang yang zalim di hari kiamat. Ya. Maka benar perkataan salah seorang di antara sahabat Nabi yang mulia, "Araftu syarra la li syarri." Aku ingin mengetahui sebuah kebenaran ya, atau kesusahan atau keburukan
Aku ingin mengetahui sebuah keburukan bukan karena aku ingin melakukan keburukan, bukan. Walakin bitawaqi, akan tetapi supaya aku tidak melakukan atau terjerumus atau aku berlindung dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi waqa'a fihi. Siapa yang enggak bisa membedakan antara suatu kebaikan dengan antara suatu keburukan, maka niscaya dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang zalim akan menyesal di hari kiamat dengan berbagai macam alasannya. Ya. Yang pertama, apa itu zalim? Siapa yang tahu apa itu zalim? Yang tahu angkat tangan, Pak, ada hadiahnya. Yang paling benar jawabannya dapat hadiah. Apa definisi dari zalim? Silakan, Pak. Secara umumnya dulu, itu udah khusus. Yang secara umumnya, silakan. Bapak Syekh. Mumtaz. Ini arti dari zalim sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Aplikasinya adalah kita ngambil hak orang lain, gamparin anak orang nggak ada alasannya, ngambil harta orang lain. Ini semua bukankah meletakkan sesuatu pada tempatnya? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seseorang tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan haknya, maka dia kita katakan sebagai orang yang zalim. Contoh, dalam firman Allah surat Luqman, Luqman mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Syirik sama dengan zalim. Gimana tuh, Pak? Gimana maksudnya? Kok bisa syirik dikatakan sebagai zalim yang besar? Karena tatkala seseorang yang dia tahu bahwasanya dia adalah seorang hamba dan dia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah semata, kemudian dia menyembah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Peribadatan hanya untuk siapa, jemaah? Hanya untuk Allah. Tatkala seseorang meletakkan ibadah kepada selain Allah, kepada pohon, kepada batu, kepada penghuni kuburan, kepada jin, kepada penunggu ini, penunggu itu, maka sungguh dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Ini contoh. Di antara contoh yang lain, di antara bentuk kezaliman adalah tatkala seorang diamanahi untuk bekerja, menjaga uang, menjaga amanat dari rakyat. Kemudian uang tersebut, amanat tersebut dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Maka apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan zalim atau tidak? Jelas, sangat-sangat jelas. Dan ingat jemaah sekalian, di dalam banyak ayat Allah seringkali mengatakan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah itu enggak cinta, enggak suka dengan orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita belajar apa kiranya penyesalan orang-orang yang zalim agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa kezaliman. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ayat-ayatnya, ya, maka pastikan sebisa mungkin kalau pengajian
bapak-bapak, ibu-ibu bawa catatan. Kalau emang nggak bawa catatan, catat di HP-nya. Supaya apa? Supaya bisa diberikan kepada masyarakat. Supaya bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita sebarkan, yang mana nantinya akan menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara penyesalan orang-orang yang zalim yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 99 sampai ayat 100. Surat Al-Mu'minun, yang mana surat Al-Mu'minun adalah surat ke-23 ayat yang ke-99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai datang kematian di hadapan mereka, kemudian mereka, orang-orang yang zalim, mengatakan rabbi irji'un, ya Rabb, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Kenapa kok mereka minta dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku ketika nanti di dunia lagi, agar aku bisa beramal soleh dengan amalan yang tadinya aku tinggalkan. Ini penyesalan orang yang zalim yang Allah sebutkan, yaitu mereka punya kesempatan untuk beramal soleh tapi nggak dipakai untuk beramal soleh. Dikasih kesehatan, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau beribadah dengan fisik, pergi haji dan seterusnya. Dikasih kekayaan, nggak dipakai untuk bersedekah, nggak dipakai untuk menyantuni anak yatim, nggak dipakai untuk menunaikan zakat. Dikasih jabatan, tidak amanah, nggak menggunakan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, ini penyesalan orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, agar aku kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang tadi aku tinggalkan. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang zalim itu menyesal ketika di dunia mereka tidak memanfaatkan peluang dan potensi. Dia bisa sholat rawatib tapi tidak mau sholat rawatib. Dia bisa sedekah, dia bisa beramal soleh yang lain-lainnya, meskipun sunnah. Dia punya kemampuan, dia punya potensi, tapi gak dikerjain sama dia. Nah, ini penyesalan mereka nantinya di hari kiamat. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, selagi diberi kesempatan oleh Allah, dan ini nasihat umum, mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang punya jabatan, mau yang gak punya jabatan, beramal soleh. Jangan disia-siakan. Jangan kita kufuri nikmat yang Allah berikan dengan bermaksiat kepada Allah, padahal kita bisa untuk beribadah dengan sebaik mungkin. Padahal kita bisa mentauhidkan Allah, padahal kita bisa menunaikan sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, padahal kita bisa berpuasa, puasa sunnah apapun itu, puasa wajib apalagi. Padahal kita bisa pergi haji, pergi umroh, padahal kita bisa baca Quran, padahal kita bisa bersedekah dan lain seterusnya. Maka bisa, kalau bisa kerjain. Kalau memang nggak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah membebankan seseorang di luar kemampuannya. Ya. Maka ini yang pertama, penyesalan mereka orang-orang zalim adalah tidak memanfaatkan potensi yang mereka miliki selama hidup di dunia. Ya. Ini yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang kedua, di antara firman, di antara bukti bahwasanya orang-orang zalim menyesal
adalah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 53. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Jadi Allah menceritakan di hari kiamat nanti orang-orang zalim itu sedang menunggu azab. Hingga akhirnya ketika hari di mana azab itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, mereka mengatakan dengan alasan mereka sudah melupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka berkata, sungguh dulu rasul-rasul dari Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka apakah ada lagi yang bisa memberi syafaat kepada kami? Atau kami diberikan kesempatan untuk beramal selain dengan amalan yang telah kami lakukan di dunia tadinya? Kemudian Allah katakan apa? Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah menjadikan diri mereka sendiri merugi. Wallahu a'lam, dan mereka telah tersesat atas apa yang telah mereka dulu adakan selama di dunia. Berarti ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala orang-orang zalim sudah datang utusan kepadanya, yaitu firman Allah, sabda Rasulullah melalui perantara Rasul, tapi ternyata perkataan Rasul, perkataan Allah tidak mereka gubris, hingga akhirnya mereka tersesat, dan mereka meminta syafaat kepada selain Rasul. Ada nggak permintaan mereka kepada Allah? Ada nggak yang bisa kasih syafaat selain orang-orang yang telah memberikan kebenaran sewaktu di dunia itu? Atau kalau emang nggak ada, coba deh kita dikembalikan lagi ke dunia agar kami melakukan sebuah amalan yang tadinya di dunia telah kita lakukan tapi itu salah. Jadi maksudnya diperbaiki amalannya. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, sungguh mereka telah menjadikan mereka sendiri merugi dan mereka menjadi orang-orang yang tersesat atas apa yang telah mereka adakan selama di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pelajarannya adalah kalau memang sudah datang firman Allah, sudah datang sabda Rasulullah, dan sudah dipaparkan oleh para ulama ahlu sunnah, apa tugas kita? Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Tatkala datang firman Allah, sabda Rasulullah, dan telah dijelaskan oleh para ulama salaf, harusnya kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar tapi kita maksiatkan. Dan ini penyesalan orang-orang zalim di hari kiamat. Mereka gak mau dengerin firman Allah, mereka gak mau dengerin sabda Rasulullah. Oh iya benar, emang Allah bilang seperti itu, tapi mungkin maksudnya bukan seperti itu. Emang ngawur-ngawur aja, ngada-ngada. Emang itu siapa? Iya masa iya Nabi bilang seperti itu? Apa iya maksudnya seperti itu? Enggak. Oh maksudnya begini kali, maksudnya begitu kali. Atas dasar hawa nafsu, hingga akhirnya apa? Mereka tersesat dan Allah akan hancurkan mereka di hari kiamat. Nasallallahu. Ini yang kedua jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang berikutnya di antara penyesalan orang-orang yang zalim adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan
Surat ke-25 ayat 27 sampai 29. Surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat ke-27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu yaqulu wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya laitaha laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan pada hari kiamat nanti orang-orang zalim akan menggigit jari jemari mereka. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan mereka bukan cuma gigit jari, tapi masukin tangannya ke dalam mulutnya. Saking takutnya di hari kiamat. Kemudian mereka mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celaka diriku, kenapa dulu tak kala di dunia aku tidak mau mendengarkan, tidak mau mengambil firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka katakan lagi, ya laitaha laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celaka diriku, duhai menyesal diriku, kenapa dulu waktu di dunia aku malah ikut fulan yang jelas-jelas fulan ini sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kemudian apa kata orang zalim nanti dari jauh? Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Tatkala datang firman-firman Allah, tatkala datang sabda-sabda Rasulullah. Tapi kenapa aku lebih mendengarkan perkataan fulan, lebih mendengarkan perkataan Allan? Yang mana perkataan fulan dan Allan ini tidak sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh syaitan bagi manusia adalah seburuk-buruk pengkhianat. Pelajarannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita hidup, pastikan kita bergaul dengan orang-orang soleh, bukan dengan orang-orang yang lebih condong untuk mengikuti hawa nafsu. Ketika seseorang berlima, 4 gak sholat, 1 sholat, kemana-mana berlima, insya Allah orang yang kelima yang rajin sholat ini, suatu saat kalau dia tidak hijrah, dia akan menjadi orang-orang yang juga tidak sholat. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi yang sudah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung teman-temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan kalian dengan siapa kalian berteman. Orang yang soleh sudah sepatutnya dan selayaknya dia juga bergaul dengan orang soleh. Orang yang buruk tidak pantas untuk bergaul dengan orang soleh. Apapun alasannya, karena kita di dunia sementara, semua pasti akan mati dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyesal kalau kita nggak pinter-pinter pilih teman, nggak pinter-pinter cari circle yang soleh. Menyesal. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di antara penyesalan orang-orang yang zalim juga
adalah ya, agar atau firman Allah Subhanahu wa taala ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya, Al-Mulk surat ke-67 ayat 10 sampai 11. Surat Al-Mulk surat yang ke-67 ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang zalim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Orang-orang zalim akan berkata nanti di hari kiamat, sekiranya dulu kami mendengarkan dan kami berpikir tentang peringatan-peringatan yang telah Allah datangkan dan Rasulullah SAW beritakan, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaan bagi para penghuni neraka sa'ir. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyesalan orang-orang yang zalim adalah mereka tidak mau mentadabburi firman-firman Allah dan tidak mau menaati perintah-perintah Rasulullah SAW. Hingga akhirnya apa? Allah tempatkan bagi mereka neraka as-sa'ir. Dan di hari kiamat nanti setiap orang-orang yang zalim akan sadar bahwasanya dia telah melakukan perbuatan kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Berarti jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak di antara ayat-ayat Allah yang menggambarkan tentang penyesalan orang-orang zalim. Maka 4 ayat ini mudah-mudahan dapat kita jadikan renungan bersama agar kita tidak menjadi orang-orang yang zalim. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan karena sebentar lagi akan adzan Isya. Ada waktu sedikit, insyaallah kami serahkan kepada Ustaz. Fadhil. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan malam hari ini yang membahas tentang penyesalan orang-orang zalim yang digambarkan di dalam Al-Quran. Baik, masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Oleh karena itu kepada jemaah sekalian yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas silakan dipertanyakan, silakan. Dan akhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada undang-undang ini, kalau di dunia itu apa ada juga seperti orang yang riba, melakukan riba itu kan seperti orang yang tidak masuknya dari berdirinya seperti orang yang seperti kias. Kalau orang yang zalim tentang bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Apakah ada tanda-tanda orang-orang yang zalim ketika di dunia? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Secara eksplisit kita tidak bisa mengetahui apakah mereka betul-betul akan menjadi orang-orang yang zalim nantinya di hari kiamat. Akan tetapi secara zahir bisa kita hukum, bisa kita berikan penglihatan secara zahir bahwasanya dia telah melakukan kezaliman, seperti orang-orang yang tertangkap dikarenakan korupsi dan lain seterusnya, atau orang-orang yang riba nantinya melaksanakan praktek-praktek ribawi. Ya oke, memang tidak terlihat secara zahir, tapi akan ada imbas dari setiap kemaksiatan yang mereka lakukan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau katakan di dalam kitabnya Da'wah Dawa, bahwasanya setiap kemaksiatan itu pasti akan menimbulkan efek samping, sebagaimana racun yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Cepat atau lambat pasti akan menunjukkan tanda-tanda bahwasanya orang tersebut telah terracun, telah diberi racun. Ya.
entah itu di waktu itu atau di beberapa hari kemudian atau di beberapa tahun kemudian, ya. Dan ini sudah digambarkan oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi apakah betul-betul orang ini bisa dikatakan akan menjadi orang yang zalim di hari kiamat? Allah Ta'ala a'lam bishawab. Karena bisa jadi nanti sebelum dia wafat dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, silakan yang lain, masih ada waktu. Ada baik. Ustaz, misalkan sekian tahun yang lalu kita pernah menzalimi si fulan, terus kita nggak tahu dia di mana. Kalau yang kedua mungkin orang yang sudah meninggal, lalu kita gimana caranya dosa itu? Baik, barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana tatkala kita dulu pernah menzalimi orang lain, sedangkan orang yang kita zalimi nggak tahu lagi ada di mana, atau mungkin bisa jadi orang yang kita zalimi sudah meninggal. Apa caranya ya? Apa caranya agar kita selamat dari dosa tersebut? Maka ini sudah disebutkan oleh para ulama. Kalau ternyata orangnya bisa kita cari dan bisa kita kembalikan haknya, maka kita cari dan kita kembalikan haknya kepada orang yang kita zalimi. Kalau ternyata orang ini nggak bisa kita cari, dicari-cari nggak ketemu, maka di majlis yang kita menzalimi dia, kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Misal ketika kita dulu duduk-duduk di warung A, misalnya. Di warung A kita pernah ngebully, ngejek-ngejek si fulan X. Kemudian fulan X tiba-tiba safar keluar kota atau keluar negeri, nggak tahu lagi ada di mana. Maka kita kembali ke tempat tersebut dan kita ceritakan dulu, fulan ini orang yang baik, orang yang begini, orang yang begitu. Ya. Ini kita ceritakan kebaikan. Kalau ternyata fulan X sudah meninggal, maka kita senantiasa doakan kebaikan untuk si fulan, atau kita mintakan ampun kepada Allah untuk si fulan. Tapi kalau ternyata zalimnya kita kepada fulan X berupa harta, maka harus kita cari fulan X. Kalau nggak ketemu, kita cari ahli warisnya. Kalau nggak ketemu juga, kita sedekah atas nama dia. Ini adalah salah satu di antara cara untuk bertaubat dari mengambil hak orang lain atau menzalimi orang lain. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fiikum. Ustaz, sorry Ustaz. Kalau bukan non muslim gimana Ustaz? Tetap minta maaf, tetap dimintakan maaf, tapi untuk meminta doa maka tidak, didoakan maka tidak. Tapi kita sampaikan ke pihak keluarganya, dulu saya pernah melakukan ini kepada orang tuamu atau kepada anakmu, ya namun dikarenakan kamu tidak beragama Islam, maka mohon maaf tidak kami doakan. Tapi ini ada di kisaran, ini ada ini supaya bisa dimaafkan, mohon diterima maafnya dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi. Baik Ustaz, mungkin kalau tidak ada waktu tinggal 3 menit untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik, kesimpulannya adalah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan jadikan catatan amal soleh kita hilang begitu saja dikarenakan kezaliman yang kita lakukan. Dan seburuk-buruk kezaliman adalah zalim kepada Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin. Kemudian jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan. Kalaupun ternyata kepada Allah harus menzalimi orang lain, maka minta ampun, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kemudian jangan sampai menzalimi diri sendiri, yaitu dengan melemparkan diri ke dalam kubangan api neraka. Wal'iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebih ini dapat kami sampaikan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, ya, izin memberikan hadiah ya, kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar tadi. Tafadhol.
bikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak, terima kasih kepada yang sebenarnya yang sedang mengikuti kajian pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan Islam kita. Saya sebagai pembaca barangkali ada kesalahan dan khilafan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah